Halo teman-teman, balik lagi di Cerita Channel 14. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Will You Be There. Film keluaran tahun 2016 dan dibintangi oleh Byun Yoo Han, Choi Soo Jin, Park Hyo Soo, dan masih banyak lagi. Film Korea ini bertemakan fantasi time travel, di mana ketika kita yang memiliki masa lalu yang sangat ingin kita lihat dan merubah, tapi akan berdampak pada masa sekarang, yang membuat kita berpikir dua kali untuk merubah hal tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai reviewnya, saya harap teman-teman semua mau menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat dalam membuat konten review ke depannya. Sudah? Baiklah, jika sudah, let's go teman-teman, kita review filmnya. Film dibuka pada tahun 2015 di daerah Kamboja pedalaman. Di sini, Dr. Han Soo-hyun yang kembali ke kota dikarenakan di daerah tersebut akan segera terjadi banjir yang akan menutup akses jalan keluar selama 2 minggu ke depan. Ketika Dr. Han akan menaiki helikopter, dia diberhentikan oleh seorang kakek tua dan memohon agar cucunya memiliki masalah bibir sumbing bisa diobati dahulu. Dan dengan pilihan yang sulit itu, akhirnya Dr. Han mengambil untuk tetap tinggal dan mengoperasi anak tersebut. Sekedar info, Dr. Han adalah salah satu dokter bedah terbaik dari Korea. Karena kebaikannya, kakek tersebut memberikan 9 buah pil dan mengatakan, hidup itu adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum engkau terlelap dalam tidur. Scene pun kembali berganti ke tahun 1985. Flashback di sini. Ada seorang wanita pelatih lumba-lumba pertama dari Korea dan juga pacar dari Dr. Han Soo-hyun. Mereka memiliki hubungan yang romantis, dan pada adegan selanjutnya ketika Dr. Han akan berangkat untuk bekerja ke rumah sakit di Busan dengan naik kereta api, Yoon Ha datang menemuinya dan mengatakan bahwa dia menginginkan anak dari Dr. Han. Tetapi Dr. Han tidak memberikan jawaban pasti pada scene ini. Adegan pun berganti ketika Dr. Han ada di stasiun Busan untuk kembali ke rumahnya. Di situ dia melihat telepon umum, dan disinilah pertemuan pertama Dr. Han muda dan juga Dr. Han tua terjadi. Baiklah teman-teman, untuk mempermudah penceritaannya, saya mulai sekarang akan memanggil Dr. Han tua dan juga Dr. Han muda, agar kalian lebih memahami jalan ceritanya. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Pada saat pertama kali bertemu, Dr. Han tua shock melihat dirinya ketika masih muda, dan dia langsung mimisan pada saat itu. Dr. Han tua langsung berlari ke WC umum dan diikuti oleh Dr. Han muda. Tetapi, Dr. Han tua menghilang dan terbangun di atas pesawat dengan tujuan Korea. Sesampainya di Korea, Dr. Han tua kembali bekerja di rumah sakit dan memeriksa keadaan tubuhnya. Dan dia didiagnosa memiliki kanker paru-paru stadium lanjut dan hanya memiliki sisa umur 6 bulan saja. Adegan berpindah ketika Dr. Han tua berada di rumah dan teleponan dengan anaknya yang bernama Soo-ah. Tetapi di sini penyakit Dr. Han tua kembali kambuh lagi, dan dia ingin kembali ke masa lalu agar bisa melihat Yoon-ah, sehingga dia meminum pil itu lagi. Dr. Han tua dan juga Dr. Han muda kembali bertemu di rumah Dr. Han muda. Di sini Dr. Han tua mulai menceritakan bahwa dia adalah Dr. Han yang lebih tua 30 tahun darinya dan memperlihatkan KTP-nya agar Dr. Han muda percaya. Dan setelah menjelaskan hal tersebut, Dr. Han tua mimisan lagi dan kembali lagi ke masanya. Scene pun berganti di mana Dr. Han tua mulai menghitung berapa lama dia bertahan di masa lalu. Dan hasilnya adalah 20 menit saja. Sedangkan di timeline Dr. Han muda, dia mentato tangannya agar bisa memastikan bahwa Dr. Han tua adalah benar dirinya. Sehingga ketika Dr. Han tua pergi ke timeline Dr. Han muda, dia bisa langsung memastikan lengan Dr. Han tua. Sorenya, Dr. Han muda pergi ke kebun binatang untuk bertemu dengan Yoon-ah. Tetapi beruntungnya di sini Dr. Han muda tercebur ke dalam kolam sehingga dia basah kuyup. Dan Yoon-ah pun mengajak Dr. Han muda untuk ke mesnya. Dan hal yang kita inginkan akan terjadi di sini. Keesokan harinya, Dr. Han muda bertemu dengan Dr. Han tua di kebun binatang tempat Yoon-ah bekerja. Dan mereka mengobrol tentang masa depan hingga sampai pada pertanyaan bagaimana Yoon-ah 30 tahun yang akan datang. Dan Dr. Han tua menjawab bahwa tidak lama lagi Yoon-ah akan meninggal.
Ketika mendengar Yun Ah akan meninggal, Dr. Han muda mengirimkan surat kepada Dr. Han tua dengan menyelipkan sebuah surat di album foto ibunya. Dan isi surat itu adalah ancaman bahwa dia akan merusak hidupnya jika Dr. Han tua tidak mau memberitahukan tentang kematian Yun Ah. Hal itu memaksa Dr. Han tua untuk kembali ke masa lalu dan menemui Dr. Han muda. Di sini, Dr. Han tua membuat perjanjian. Jika Yun Ah berhasil diselamatkan, Dr. Han muda harus meninggalkan Yun Ah dan menjalin hubungan dengan ibu Su-ah, sehingga Su-ah akan tetap ada di masa depan. Dan dengan berat hati, Dr. Han muda akhirnya menyetujuinya. Adegan berpindah di mana Dr. Han muda menelpon Yun Ah dan menyuruh Yun Ah untuk datang ke rumah sakit agar dia terhindar dari kematiannya. Dan sesampainya Yun Ah di rumah sakit, Dr. Han muda langsung memutuskan Yun Ah sesuai perjanjian sebelumnya. Keesokan harinya, di pemakaman ayah Dr. Han muda, Dr. Han muda mengusir Dr. Han tua dan juga Tae-ho yang datang menemuinya. Just info, ayah Dr. Han muda meninggal selang berapa lama setelah Dr. Han memutuskan hubungannya dengan Yun Ah. Setelah kejadian tersebut, Dr. Han tua menemui Tae-ho tua di perkebunannya. Dan ternyata, kejadian di saat Dr. Han muda mengusir Tae-ho berimbas pada masa depan yang membuat Tae-ho tua menganggap mereka tidak pernah bertemu selama 30 tahun terakhir. Dan juga Su-ah tidak pernah ada karena semua yang berhubungan dengan Su-ah menghilang. Di sisi lain, Dr. Han muda mendapat surat dari Yun Ah yang membuat dia ingin menemui Yun Ah lagi. Tetapi di scene ini Yun Ah tertabrak mobil dan meninggal di masa depan. Untuk mencegah hal ini, Yun Ah harus segera dioperasi di masa lalu. Dan Dr. Han tua datang untuk mengoperasi Yun Ah. Setelah sukses melakukan operasi tersebut, Dr. Han tua pergi untuk melihat Yun Ah tua yang masih hidup, dan mereka pun bertemu tanpa saling menyapa di adegan ini. Scene kembali berubah di mana Dr. Han tua menemui Dr. Han muda dan mengucapkan salam perpisahan di sini. Serta Dr. Han tua memberitahukan syarat terakhir, yaitu Dr. Han muda harus menjalin hubungan dengan ibunya Su-ah, sehingga di masa depan Su-ah akan tetap ada. Scene terus berlanjut dari Dr. Han muda bertemu dengan ibunya Su-ah hingga mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Su-ah, dan scene cepat terjadi setelahnya. Dari Dr. Han muda bersama dengan Su-ah yang masih bayi, terus Su-ah yang mulai beranjak remaja hingga Su-ah dewasa, dan tibalah Dr. Han muda yang sudah menua di tahun 2015 dengan membawa CT scan. Dia mengidap kanker paru-paru akut dan umurnya hanya 6 bulan lagi. Adegan kembali berpindah di pemakaman Dr. Han muda yang sudah tua. Di sini Tae-ho tua bertemu dengan Su-ah dan Su-ah memberikan buku kepada Tae-ho tua. Setelah menerima buku tersebut, Tae-ho membaca isinya dan ternyata itu adalah diari Dr. Han muda. Dia menceritakan semuanya di buku tersebut. Setelah selesai membaca buku tersebut, Tae-ho tua menyadari bahwa pilnya ada 9 biji. Sedangkan pil tersebut baru dimakan 8 biji. Jadi masih tersisa 1 pil lagi. Dia bergegas ke rumah Dr. Han muda untuk mencari pil yang tersisa. Dan dia mendapatkan pil tersebut dan langsung meminum pil tersebut agar bisa menemui Dr. Han muda dan memperingatkan kalau dia meninggal karena kanker paru-paru akut. Setelah memakan pil tersebut, Tae-ho tua kembali ke masa lalu dan masuk ke mobil Tae-ho muda. Dan dia langsung mencari Dr. Han muda, tetapi bodohnya Tae-ho tua ketika dia bertemu dengan Dr. Han muda, dia malah bercengkerama tanpa mengatakan bahwa Dr. Han muda akan meninggal karena kanker paru-paru dan kehabisan waktu, sehingga dia kembali lagi ke masa depan. Tetapi di percakapan Tae-ho tua dan Dr. Han muda, Tae-ho tua sempat mengatakan segera berhenti merokok. Dan Dr. Han muda paham akan hal itu, sehingga dia berhenti merokok dan terhindar dari kanker paru-paru. Ending dari film ini adalah Dr. Han muda yang sudah menua menemui Yun Ah tua dan menyatakan perasaannya yang sudah lama dia pendam. Ending yang sangat happy sekali. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mau menonton review film dari Diceritain Channel 14. Sedikit motivasi hidup dari film ini adalah perlakukanlah hidupmu dan orang terkasihmu sebaik mungkin, karena kita tidak tahu kapan hal tersebut tidak bisa kita lakukan lagi. Kita tidak punya pil untuk memperbaiki segala